Sudah on. Halo, kembali lagi bersama gue Jimmy di YouTube channel gue, dan kali ini video yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dalam playlist Q&A, Question and Answer. Dan pada episode kali ini gue akan membahas mengenai uang susu, ya. Sudah dikumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya mengenai uang susu. Dan tentunya sebelum kalian menonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan, nyalakan loncengnya. Baik, pertanyaan pertama dari Jessica Vivian. Ini mengenai uang susu dan uang lamar. Hai kok, thanks for sharing. Sorry mau nanya, kalau uang susu gimana? Itu yang maknanya biaya pesta sama dengan uang pesta. Jadi yang maknanya melamar itu ada lagi kok uang lamar, jadi ada 3 angpau ya. Uang lamar, uang pesta, uang susu. Mohon pencerahan, terima kasih sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya ini juga sudah saya jawab dan juga bisa ditonton di link di atas ini. Dan uang pesta, uang dapur, pangkim, uang lamar sebetulnya itu semua sama, ya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan itikan baik bahwa sang calon mempelai pria ingin melamar sang calon mempelai wanita. Lebih lengkapnya bisa kalian tonton di video ini. Kalau uang susu adalah uang yang diberikan untuk menggantikan nilai susu yang telah dikeluarkan oleh sang ibu dari mempelai wanita untuk sang anak atau mempelai wanita itu sendiri, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Yohana Kusumo. Malam kok, ini mau tanya, uang susu itu harus berapa besarnya? Berapa yang harus diambil dari pihak mempelai wanitanya? Sisye. Uang susu itu berapa besarnya? Sejujurnya saya tidak terlalu paham, tidak terlalu jelas. Kenapa saya bilang begitu? Karena uang susu itu biasanya dimasukkan dalam angpau dan memang tidak dibuka. Kenapa tidak dibuka? Karena uang susu itu diambil semuanya, tidak di-share. Hanya saja saya juga sudah pernah bahas di video yang ada di atas ini bahwa satu angpau itu hanya bisa masuk sekitar 1 atau 2 gepok uang, ya, katakanlah 2 gepok uang. Uangnya apa? Dolar, US dollar, Singapura dollar, ataupun euro, saya tidak tahu, atau rupiah. Kalau misalnya rupiah, 1 gepok uang pecahannya berapa? 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, saya pun tidak tahu, ya. Tapi biasanya hanya masuk 1 sampai 2 gepok uang. Atau mungkin ngasih giro hanya selembar, itu pun sangat mungkin, ya. Nah, berapa yang harus diambil? Yang tadi saya sampaikan, harus diambil semua, ya. Uang susu harus diambil semua. Jangan keliru, uang susu diambil semua, uang lamar yang harus diambil sebagian atau atas dan bawahnya saja. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya dari Fortunata Faustina. Halo Ko Jimmy, izin bertanya ya kok, kalau uang susu diambil semua kok oleh pihak keluarga mempelai wanita? Sudah saya jawab tadi ya, sama juga pertanyaannya. Dan ada satu pertanyaan lagi. Oh enggak, masih ada beberapa pertanyaan, sorry. Ada Caroline Angeli. Kok mau tanya, kalau mama kandung tidak ada, jadi adanya wali, apakah perlu ada uang susu? Nah, ini juga sudah saya bahas di episode Sanggitan Tanpa Kehadiran Mama. Juga bisa kalian klik linknya di atas ini. Dan kalau saya jawab secara singkat bahwa kalau mama sudah tidak ada, uang susu itu tetap harus ada dan tetap harus diberikan. Diberikan pada siapa? Diberikan pada papa, ya. Kalau papa pun maaf memang sudah tidak ada, diberikan pada siapa? Diberikan pada sang mempelai wanita itu sendiri, ya. Nah, atau ada juga cara kedua yang saya pernah tahu adalah begini. Mama sudah almarhum, papa sudah almarhum. Dengan siapakah sang mempelai wanita ini besar atau tumbuh atau beranjak dewasa? Apakah ada wali, ii mungkin, tantenya, omnya yang menjadi wali dia ketika kedua orang tua kandungnya sudah almarhum? Dengan siapa dia hidup? Nah, saya pernah menemukan kasus bahwa kedua orang tua sudah meninggal dalam posisi sang calon mempelai wanita sudah beranjak remaja. Ya, sudah remaja 17-18 tahun dan dia tumbuh bersama kakaknya yang notabene pada saat itu sudah bekerja, ya, sama cicinya. Dan cicinya ini tidak lama kemudian menikah. Jadi sebetulnya dia pun tidak tinggal terlalu lama berdua dengan cicinya. Nah, apakah uang susu itu harus ada? Jawabannya ya.
Untuk siapa uang susu itu? Sebetulnya untuk sang calon mempelai wanita. Tapi kalau dia ingin membaginya dengan cicinya, itu adalah keputusan dari sang mempelai wanita itu sendiri. Oke? Bukan berarti orang tua sudah meninggal, uang susu kemudian dihilangkan. Tetap harus ada. Ya? Pertanyaan selanjutnya dari Nana Triana. Nah, bro, Nana ini dari mana ya asalnya? Untuk teman-teman yang mau bertanya, sebaiknya saya sarankan kalau bisa mencantumkan kota asal kalian supaya saya tahu tradisi apa yang kalian anut, tradisi daerah mana kalian lakukan, supaya saya bisa memberikan jawaban yang mungkin bisa lebih akurat ya. Oke, Nana Triana tidak ada alamatnya. Bro, kami pernah ikutan sangjit. Ini masalah uang susu dan uang pesta. Oke sis, dari keluarga laki menyerahkan uang susu 10 juta dan uang pesta 10 juta. Menurut kebiasaan, ini nggak ada titik koma ya, jadi mohon maaf kalau saya salah baca. Menurut kebiasaan, uang angpau susu diambil ibunya dari pihak laki-laki. Bilang uang pesta karena simbolis 10 juta juga nggak usah dikembalikan. Pesta tetap pihak laki-laki yang dikeluarkan uangnya. Bro, besoknya pihak perempuan bilang ke pihak laki harusnya uang pesta 200 juta. Kok cuma 10 juta? Jadi yang benar yang mana bro? Nah ini dia ya. Ini pertanyaan yang cukup seru, makanya saya simpan di terakhir. Pertanyaan dari Nana Triana, ini karena nggak ada titik koma, gue harus membagi-bagi dalam beberapa poin ya. Bro, hai sis, kami pernah ikutan sangjit masalah uang susu dan uang pesta di keluarga diserahkan uang susu 10 juta dan uang pesta 10 juta. Oke, itu angka yang mungkin perfect ya, 10 dan 10, satu gepok dan satu gepok. Menurut kebiasaan uang angpau susu diambil ibunya dari pihak laki-laki. Halo, yang bawa uang susu ini adalah pihak laki-laki. Masa dia bawa untuk dirinya sendiri? Uang susu ini dibawa oleh pihak laki-laki untuk menggantikan uang susu dari pihak perempuan karena anak perempuannya akan diambil. Ya, anak perempuannya akan diambil nih, digantiin uang susunya. Jadi secara logika ini sudah tidak make sense ya. Kalau misalnya uang susunya diambil oleh ibunya dari pihak laki-laki. Karena bilang uang pesta simbolis 10 juta juga nggak usah dikembalikan. Halo, itu adalah uang susu. Ini mungkin adalah salah penafsiran, salah pengertian. Ya, salah pengertian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang mengatakan uang pesta tidak usah dikembalikan. Uang pesta, uang susu adalah uang untuk menggantikan nilai susu. Yang mana secara fisik calon mempelai wanita itu diambil. Secara fisik diambil kan ya. Tapi secara tanggung jawab dan secara hubungan komunikasi dan lain-lain, secara raga dia tidak diambil oleh seluruhnya oleh keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai pria maaf. Tapi keluarga mempelai wanita masih memiliki hak atas tanggung jawab, masih memiliki kewajiban atas tanggung jawab dari sang mempelai wanita ini. Ya, nah besoknya pihak perempuan bilang ke pihak laki harusnya uang pesta 200 juta. Minta duit dong ya. Uang pesta itu nilainya berapapun, itu bagaimana pihak laki-laki, pihak mempelai pria memberikan uang lamar sebagai tanda keseriusan dia. Berapapun nilainya saya tidak pusingkan karena toh nanti hanya diambil sebagian atas dan bawah. Nah, uang susu memang seharusnya ada komunikasi. Berapa uang susu yang pantas untuk diberikan? Yang tadi saya bilang di awal bahwa angpau susu seharusnya hanya masuk uang 2 gepok. Kalau dikasihnya uang. Karena uang susu nilainya berapa terus terang sekali lagi ini komunikasi ya. 10 juta, 20 juta karena toh tidak mungkin tergantikan. Berapa nilai susu yang diberikan? Kalau susu formula mau dihitung berapa lama kamu minum susu formula. Seminggu habis 1 kaleng, ini makan selama 2 tahun, berarti 52 minggu kali 2 tahun 104 minggu dikali sekian. Kan tidak begitu ya. Mungkin juga ASI. Kalau ASI gimana ngitungnya? Kan susah ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau uang susunya mau berapa, komunikasilah ya. Silakan ngobrol berapa uang susu yang harus diberikan oleh pihak mempelai pria. Kalaupun pihak mempelai wanita menyebut angka 200 juta, no comment. Oke, itu tadi
Q&A, question and answer dari episode Uang Susu, dan mudah-mudahan cukup menjawab. Dan kalau kalian masih belum puas dengan jawabannya, sekali lagi link-link video di atas ini bisa kalian tonton juga. Dan yang pasti semua ini sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Dan sekali lagi, kalau kalian ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan, boleh via DM Instagram, boleh via WhatsApp, kalau kalian punya nomor saya, boleh juga via komen YouTube. Tapi please jangan lupa menyertakan kota asal kalian, karena biar saya membantu saya untuk mengetahui dari mana kalian berasal. Ya, oke? Thank you very much sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya untuk kalian yang belum melakukan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke? See you di video selanjutnya. Bye!